Mari kita tundukkan kepala kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan atas setiap apa yang Tuhan sudah anugerahkan untuk setiap kami dapat bersama-sama merayakan hari Sabat Tuhan. Tuhan, kami bersyukur atas ibadah yang Tuhan pimpin melalui pujian, melalui doa, maupun melalui setiap sharing yang menguatkan kami kembali melihat bagaimana Tuhan adalah Tuhan yang harus menjadi prinsip hidup kami sejak kami muda. Dan biarlah setiap kami di dalam kemudahan kami dapat memuliakan Tuhan dengan lebih lagi. Dan biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami untuk lebih energi, memberikan yang terbaik, lebih berkobar-kobar, memberikan yang terbaik, dan lebih mati-matian, memberikan yang terbaik, hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas setiap apa yang sudah kami dengar. Dan sebenarnya kami akan bersama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan, dan biarlah Tuhan yang pimpin kami, supaya setiap kami dapat kembali melihat pentingnya firman di dalam kemudahan kami, dan biarlah firman yang menguatkan kami, firman yang mengubahkan kami, firman yang menghancurkan egoisme kami, dan firman yang membangkitkan kami, dan firman yang membawa kami untuk pergi memberitakannya. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa-doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hati kami terpancar untuk rindu dipimpin oleh firman Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara sekalian, saya mengajak saudara membuka di dalam kitab suci. Kita membuka di dalam Yesaya, di dalam Yohanes pasal yang keempat. Kita membuka di dalam Yohanes pasal yang keempat, dan saya akan mengajak saudara membaca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-26, tetapi saya akan concern dari ayat 21 sampai ayat 26. Mari kita membuka di dalam Yohanes pasal yang keempat. Dalam Yohanes pasal yang keempat, kita akan membaca ayat pertama sampai ayat yang ke-26. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia di sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota memberikan makanan." Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau akan meminta kepadanya, dan ia akan memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timbang dan sumur itu amat dalam. Dari mana engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur itu kepada kami dan telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang sekarang padamu bukanlah suami. Kalau
bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba, kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menendangi penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Dia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Surah bagian ini pernah saya khotbahkan. Dan pada saat kita melihat bagaimana kita melihat pentingnya pengertian yang benar ditegakkan kembali di dalam kehidupan orang-orang yang mengikut Tuhan. Saudara, kita tahu di dalam konteks di mana Yesus pada saat Dia berada di Yudea, di saat Dia melihat bagaimana Yudea perlu Injil, di mana Yudea perlu bagaimana mereka mendengar tentang kehendak Tuhan, ditegakkan kembali untuk menegaskan bahwa hidup bukan hanya dari roti saja, tapi hidup adalah harus kembali kepada apa yang Tuhan tetapkan. Dan yang Tuhan tetapkan adalah tidak lepas dari firman Tuhan. Maka manusia tidak lepas dari roti, tapi manusia juga tidak lepas dari firman. Dan pada saat Tuhan mendidik akan setiap murid-muridnya untuk dapat menjadi pemberita Injil, maka murid-murid Tuhan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Sehingga pada saat murid-murid berkhotbah, di saat murid-murid menjadi berkat buat orang lain, sehingga akhirnya banyak orang dibaptis, dan begitu banyak orang menerima Yesus sebagai juru selamat. Dan pada saat mereka mendengar semuanya itu, begitu mulianya apa yang mereka kerjakan, begitu mulianya sebuah pelayanan melayani Tuhan. Bagaimana setiap mereka bukan melayani dengan kekuatan sendiri, tapi mereka diberikan akan kuasa pelayanan untuk mengerjakan segala sesuatu. Tetapi di saat kita melihat dalam kitab suci, setiap orang yang melayani dengan benar, setiap orang yang melayani dengan setia, setiap orang yang melayani di dalam kuasa pelayanan yang Tuhan berikan, apakah mereka akan menjalani sebuah pelayanan dengan mulus, tidak pernah dibenci, tidak pernah diiri, dan tidak pernah diperlakukan dengan tidak adil. Di saat kita melihat dalam kitab suci, justru kita melihat bahwa orang-orang yang paling iri, orang-orang yang paling menentang, dan orang-orang yang masih memberikan akan satu hal, bagaimana orang-orang yang tidak suka pemberitaan Injil menjadi berkat adalah orang-orang di dalam gereja sendiri. Pemberitaan Injil yang seharusnya membangkitkan banyak jiwa, justru orang-orang yang paling tidak suka jiwa-jiwa itu dibangkitkan adalah orang-orang yang melayani di dalam bait suci. Maka dicatat dalam situ adalah orang-orang Farisi. Mereka mendengar bahwa Yesus memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Mereka melihat semuanya itu dengan sinis. Mereka melihat semuanya itu dengan satu hal, kenapa dia yang bukan di bait suci tapi melayani lebih besar daripada orang yang melayani di bait suci? Kenapa dia yang baru datang tetapi justru melayani lebih menggemparkan daripada pelayanan Yohanes Pembaptis, di mana Yohanes Pembaptis lebih senior, dan di mana dia berkhotbah, dia bukan hanya berkhotbah di kota, tapi dia berkhotbah di desa, bahkan dia berkhotbah di padang gurun. Bukankah Yohanes Pembaptis sudah memiliki karisma pelayanan begitu besar, tapi kenapa Yesus justru menjadi satu nama yang membuat mereka tertegun dan membuat mereka melihat apa yang dia kerjakan justru lebih besar daripada yang dikerjakan oleh Yohanes Pembaptis? Maka di situ pada saat kita melihat orang-orang Farisi mulai memasang fokus mereka untuk memperhatikan apakah Yesus dan murid-muridnya adalah pelayan-pelayan Tuhan yang betul-betul memiliki kuasa pelayanan dari Tuhan, atau jangan-jangan Yesus bersama dengan murid-muridnya
adalah pelayan-pelayan, katanya pelayan Tuhan, tapi memakai kuasa Beelzebul atau memakai kuasa iblis di dalam pelayan. Maka kalau saudara melihat dalam kitab suci, saudara akan temukan banyak sekali akan satu asumsi-asumsi yang dibangun oleh orang-orang Farisi terhadap Yesus dengan satu asumsi yang negatif, dengan satu hal, yaitu jangan-jangan dia adalah seorang yang melayani di rumah Tuhan, mereka memakai nama Tuhan, bervokabulari religius, tetapi mereka bukan mewakili Tuhan, tapi justru mereka adalah mewakili iblis. Tetapi sudah di saat orang-orang sedang berasumsi, orang-orang sedang berpikir, dan orang berusaha untuk mencari tahu siapakah Yesus dan murid-muridnya ini, justru kita melihat apa yang dikatakan oleh Yesus. Yesus di ayat kedua dikatakan bagaimana ia meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Saudara, di saat Yudea sedang memperhatikan Yesus, di saat Yesus menjadi populer baik di luar gereja maupun di dalam gereja, di saat Yesus menjadi satu sosok yang diperhatikan dengan seksama dan berusaha untuk mencari celah yang ada dalam dirinya, justru kita melihat Yesus di situ mengatakan dan menjalankan gitu apa? Ia meninggalkan Yudea. Di saat orang menganggap dia populer, justru dia meninggalkan kepopuleran. Di saat dia dianggap sebagai seseorang yang berusaha untuk orang-orang mendekat kepada dia, justru dia meninggalkan orang-orang yang berusaha mendekat dia. Saudara, di sini kita tahu bahwa Yesus bukan mencari popularitas. Kita tahu bahwa orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan bukan untuk membangun ambisi sendiri, dan bukan untuk membangun akan image sendiri untuk dirinya. Tetapi kita melihat bagaimana setiap kita belajar dari Yesus Kristus. Yesus melayani Tuhan dengan kuasa yang dari Allah, dan bisa dia memberikan kuasa kepada setiap murid-muridnya untuk dapat melayani Tuhan. Maka kuasa yang diberikan kepada murid-muridnya pun mengajarkan kepada murid-muridnya itu apa? Siapa engkau untuk tidak populer? Siapa engkau untuk hanya memfokuskan memuliakan Tuhan, tidak peduli orang suka tidak suka. Maka kerjakan apa yang Tuhan tuntut, dan kerjakan apa yang Tuhan sudah anugerahkan untuk melayani dan memuliakan Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Maka di sini pasti kesulitan harus dihadapi. Tetapi di saat kita melayani Tuhan, kita harus tahu betul yang kita kerjakan adalah hanya memfokuskan diri, memuliakan Tuhan, dan tidak untuk mencuri popularitas. Maka Yesus pergi meninggalkan Yudea dan mau kembali ke Galilea. Dan saudara, kalau kita melihat murid-murid Yesus bukanlah orang-orang yang memiliki akan prestasi yang besar. Mereka bukanlah doctoral degree. Mereka bukan orang yang memiliki master degree. Mereka bukan yang memiliki akan bachelor degree. Kita kalau lihat orang-orang yang dipakai Tuhan, itu adalah orang-orang yang tanda kutip sangat low class. Mereka tidak educated. Mereka mungkin bahasa mereka bahasa yang medok. Hari ini kalau kita lihat orang, kalau kita dengar orang sudah punya nada Jawa langsung bilang, "Oh Jawa, medok." Gitu kan? Kita sering menganggap orang yang berbahasa medok adalah orang yang kadang-kadang kita anggap low class. Kenapa? Tidak ada standarnya. Kalau sudah orang berbahasa Sunda, Sundanya sampai Sunda yang desa banget, atau lebih mantap yang deso, gitu kan? Sudah kita mengenal, waduh ini orang desa pasti. Betul. Orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, khususnya menjadi murid-murid Yesus, adalah orang-orang yang mungkin secara aksen mereka medok, mungkin yang secara aksen mereka deso, mungkin yang secara aksen mereka adalah orang-orang yang tidak qualified untuk masuk di dalam Harvard University, atau mungkin masuk di dalam akan satu tempat pendidikan yang tinggi. Mereka mungkin juga bukan orang yang educated, bukan orang yang memiliki akan satu ability yang sangat-sangat tinggi, prestasi yang tinggi, achievement yang tinggi. Tetapi saudara, satu hal, bagaimana mereka adalah orang-orang yang diterima oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk mengikuti teladan Yesus Kristus, yaitu apa?
yaitu memuliakan Tuhan dan memberitakan Injil, dan tidak harus siap untuk tidak populer. Maka akhirnya murid-murid pun belajar untuk mengikuti Yesus untuk tidak ikut populer. Saudara, dan pada saat kita melihat di sini, justru akhirnya seorang murid mengikut, dan akhirnya semua mengikuti Yesus. Kemana? Pergi ke Galilea. Tetapi di saat harus menuju pada Galilea, dia harus melintasi satu daerah yang namanya Samaria. Saudara, ini lucu sekali sekarang. Kenapa? Karena di saat kita melihat Samaria bukan kota yang besar. Samaria adalah kota yang kecil, dan mungkin dikatakan ini adalah daerah, saudara. Ini bukan satu kota yang penting. Tetapi kenapa Yesus memilih untuk masuk? Yudea adalah kota yang penting, Galilea adalah kota yang penting. Tetapi di saat Yesus mau pergi Galilea, dia memilih untuk apa? Dia memilih untuk datang ke satu tempat, yaitu yang namanya Samaria. Samaria adalah tempat yang penuh dengan satu hal, yaitu di mana mereka satu persatu yang tinggal di sana, mereka bukanlah orang Yahudi. Mereka adalah orang yang dibenci orang Yahudi. Kenapa mereka dibenci orang Yahudi? Karena mereka punya doktrin salah. Karena mereka punya konsep tentang Tuhan salah. Saudara, mereka percaya kepada Allah, mereka percaya kepada Allah. Tetapi apa yang mereka percaya? Dia percaya bahwa Allah adalah Allah yang bersemayam bukan di Yerusalem, tapi Allah adalah Allah yang bersemayam di Samaria. Lalu dia mengatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memberikan akan satu sejarah bagaimana Abraham memberikan akan satu persembahan yang paling baik, yaitu siapa? Yaitu anaknya yang tunggal. Siapa namanya? Ishak, bukan Ismail ya, Ishak. Dan dari saat Ishak mau dibeleh, mau disembelih, maka di situ dicatat bagaimana Allah berkata, jangan kau sembelih anakmu, karena aku sudah tahu imanmu. Maka di situ mereka anggap bahwa Gunung Moria, di tempat di mana Abraham mempersembahkan anaknya, itu berada bukan di Yudea, bukan di Gunung Moria, tapi mereka anggap itu ada di gunung di Samaria. Jadi saudara, secara doktrin mereka tidak benar, secara pengertian geografi tidak benar, dan juga secara konsep bagaimana mengerti keselamatan juga tidak benar. Bahwa mereka percaya Mesias, mereka percaya Mesias, tapi mereka percaya Mesias adalah Mesias yang dari Samaria. Maka di sini semuanya pokoknya dari Samaria. Saudara, itu yang dipercaya oleh orang-orang Samaria, sehingga akhirnya orang Samaria dibenci sama orang Yahudi. Kenapa? Karena sudah doktrin salah, sudah konsep geografinya salah, sudah konsep dari setiap pengertian secara religiusnya salah, masih saja keras kepala. Maka sudah orang-orang Yudea, orang-orang Yahudi menganggap orang Samaria itu bukan orang Yahudi. Mereka menganggap orang Samaria itu orang kafir, dan orang kafir adalah orang yang lebih baik dibuang ke neraka. Maka di situ kita tahu rupanya Samaria menjadi tempat yang tidak pernah menerima Injil, tidak pernah menerima doktrin yang benar, dan tidak pernah menerima, tanda kutip pakai istilah kita, menerima reform teologi di dalam tempat itu. Maka Samaria kering secara kerohanian, secara doktrin kering, dan juga secara semangat motivasi melayani kering, karena semuanya bukan mewakili kebenaran, tapi semuanya adalah konsep-konsep yang salah. Tetapi saudara, kita melihat kota religius yang ada di Yudea, lalu Galilea di tempat yang populer karena Yesus Kristus. Maka di situ dia memilih, aku akan datang ke Samaria, tempat yang doktrinnya salah, tempat di mana pengertiannya salah, dan tempat di mana pelayanan yang kau kerjakan semua dalam semangat yang salah. Yesus mengambil keputusan untuk apa? Aku datang ke Samaria.
Saudara, di sini kita melihat Yesus bukan hanya melayani di kota besar. Yesus bukan hanya melayani di kota yang religius, tapi Yesus rela untuk turun ke kota yang paling tanda kutip kafir, dan dia rela turun di dalam kota di mana pengajaran-pengajaran yang sudah tidak benar, dia rela datang dan memberitakan Injil. Maka di sini kita seringkali melayani Tuhan, kita seringkali suka memilih tempat. Maka di sini kita melihat Yesus mengatakan tidak. Apa yang dikerjakan oleh Yesus? Dia masuk di kota yang paling religius, dia juga masuk di tempat yang paling kafir. Untuk apa? Memberitakan tentang kerajaan Allah dan memberitakan bahwa keselamatan hanya ada dalam Mesias, yaitu Kristus yang dikirim oleh Allah. Maka semangat pelayanan seperti ini adalah satu semangat yang betul-betul seharusnya tertransfer di dalam murid-murid Tuhan dan tertransfer di dalam setiap orang yang mengadopsi tentang apa arti Injil. Maka di saat kita melihat Yesus, di saat dia datang pergi ke Samaria, dan dicatat di situ di dalam keletihannya dia duduk di satu sumur jam 12 siang, dan dalam jam 12 siang orang-orang di sana tidak pernah keluar, saudara. Kenapa? Karena orang-orang di sana biasanya di saat mereka berpakaian, mereka selalu pakai itu dengan tebal. Dia pakai seluruhnya dengan satu jubah yang tangannya tertutup, kakinya tertutup, dan juga sampai di leher. Bahkan kepalanya pun ditutupi dengan kain. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang takut kepanasan. Karena sekali mereka kepanasan, mereka pun bisa akhirnya pingsan. Kenapa? Karena suhu di sana tidak bisa diprediksi. Di saat dia sudah panas sekali, maka seseorang pun yang mencoba untuk bertahan pun tidak akan bisa tahan. Maka saudara, maka mereka memakai jubah mereka dengan begitu tebalnya. Maka jangan heran kalau kita pergi ke Timur Tengah, banyak dari mereka bukan berkulit hitam, tapi banyak kalau kita lihat di dalam Timur Tengah orang berkulit putih. Itu bukan karena apa? Karena cara mereka berpakaian sangat melindungi kulit mereka. Meskipun bukan berarti tidak berkeringat, pasti berkeringat. Maka keringat bau wangi atau tidak, ya sudah tahu sendiri, gitu kan? Nah, sudah di saat mereka jalani kehidupan seperti itu, Yesus datang jam 12 siang, dia datang. Tidak ada orang yang keluar karena kepanasan. Sudah pakai baju panas, lalu akhirnya ditutupi semuanya, dan pasti semuanya panas. Tapi justru kita melihat di sini apa yang terjadi. Seorang perempuan muncul. Di saat perempuan muncul di jam 12 siang, panas-panas, perempuan biasanya kalau sudah panas-panas suruh keluar jam 12 siang, menyengat kulitnya. Waduh, kamsia ya, gak usah. Kenapa? Nanti sunblockku habis, bukan di sebenarnya. Maka artinya apa? Di saat melihat perempuan ini, langsung dia pada membawa timba. Dia berusaha untuk ambil air di sini. Saudara, saya tidak akan bahas ini karena saya sudah pernah bahas. Tapi saya ingin mengajak saudara untuk melihat bahwa apa? Di saat pertemuan antara Yesus dengan perempuan ini, justru akhirnya membuat perubahan terjadi. Perubahan terjadi di saat Yesus bercakap-cakap dan berconversation dengan seorang perempuan ini. Kita melihat seorang perempuan yang mungkin waktu itu tidak punya pengharapan. Kenapa? Karena dia hidup bukan dengan konsep yang benar. Dia bukan berdoktrin dengan benar. Dia bukan memiliki kepercayaan yang benar. Tapi di saat dia bercakap-cakap dengan Yesus, dia berbicara dengan Yesus, saudara lihat apa yang terjadi. Saudara, saya hari ini akan concern di dalam ayat ke-20 sampai kepada ayat yang ke-26. Di saat dia bercakap-cakap dengan Yesus, di mana Yesus berkata, "Aku akan memberikan air hidup, di mana air hidup itu tidak akan membuatkan engkau," untuk apa? Tidak akan membuat engkau dahaga lagi. Maka dia berkata, "Aku mau air yang seperti itu. Aku tidak mau lagi tiba-tiba terus. Aku mau air yang hidup yang kau tawarkan itu." Tetapi sudah di saat dia memberikan akan kehausan dirinya, kerinduan dirinya untuk supaya dapat memperoleh air hidup itu, justru kita melihat Yesus berkata, "Panggil suamimu." Sudah, pada saat dia panggil suamimu, dan di situ kita melihat Yesus merubah pembicaraan.
yang sebenarnya membicarakan tentang konsep doktrin tentang air hidup. Tiba-tiba Yesus memberikan sebuah statement yang kelihatannya tidak nyambung, tapi statement itu justru akhirnya menggugah hidup seorang perempuan ini. Perempuan itu berkata apa? Berkata bahwa aku tidak punya suami. Lalu di saat itu Yesus berkata, yes, kamu memang tidak punya suami, tapi sebenarnya kamu sudah punya 5 suami, dan yang sekarang ini memang juga bukan suamimu. Jadi kau berkata benar. Langsung saudara, apa yang terjadi? Langsung perempuan itu berkata, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Langsung berkata apa? Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tapi kamu katakan bahwa Yerusalem tempat orang yang menyembah, tempat orang menyembah. Saudara, perempuan ini pada saat bertemu dengan Yesus, dia langsung sadar bahwa dia bukan sembarangan orang, dan dia masih menganggap bahwa Yesus sebagai seorang nabi. Langsung dia berkata bahwa pasti kamu seorang nabi. Berarti seorang yang melayani Tuhan, di saat engkau sungguh-sungguh dalam kuasa kebenaran, di dalam kuasa pelayanan yang sejati, orang tidak akan bisa menipu bahwa apa yang kita kerjakan bukan urusan sembarangan. Orang akan tahu siapakah hamba Tuhan. Orang akan tahu siapakah orang yang melayani Tuhan. Di saat mereka melayani, mereka betul-betul membicarakan tentang doktrin yang benar, membicarakan tentang semangat yang benar, dan membicarakan tentang konten yang benar. Maka orang-orang pasti akan menilai dia bukan orang sembarangan. Dia adalah hamba Tuhan. Pada hal ini Yesus katakan, kau pasti adalah seorang nabi. Tetapi di saat dia berkata seperti itu, dia akhirnya membuka kedoknya. Itu apa? Dia mengatakan, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Kami punya doktrin bahwa nenek moyang kami itu percaya Allah bersemayam di sini. Tapi dikatakan apa? Kamu katakan Yerusalem tempat orang menyembah. Di sini perbedaan doktrin muncul. Perbedaan doktrin, Tuhan bersemayam di mana? Di Yerusalem atau bersemayam di gunung di Samaria. Dia membukakan perdebatan. Kau katakan di sana, kami dari nenek moyang kami di sini. Dan saudara, di saat dia bertemu dengan Nabi, dia membuka akan perdebatan teologi itu. Dia membuka perdebatan doktrin itu. Yang mana yang benar? Saudara, bersyukurlah kalau engkau masih mencoba untuk mencari yang mana yang benar di dalam engkau mengikut Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan jika engkau masih bertanya, siapakah Tuhan yang saya percaya? Apakah dia yang saya percaya adalah Tuhan yang benar atau tidak? Bersyukurlah kalau masih sudah bertanya, apakah selama ini yang saya imani adalah iman yang benar, atau yang saya imani selama ini adalah iman yang kelihatannya populer, tapi iman yang saya anggap sebagai iman di dalam hidup saya justru adalah iman yang merontokkan kehidupan saya. Maka saudara, di saat kita melihat di sini, Yesus berkata sesuatu yang penting sekali. Itu apa? Dia berkata, kata Yesus kepadanya ayat 21, itu apa? Percayalah kepadaku. Percayalah kepadaku, hai perempuan, karena saatnya akan tiba, kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Saudara, di sini ada satu jawaban yang begitu kental, yaitu apa? Membicarakan bahwa kamu hanya berdebat soal location. Kamu hanya berdebat tentang doktrin, dan perdebatan doktrin itu hanya perdebatan doktrin secara manusia. Tetapi kamu harus kembali kepada Tuhan atas doktrin. Kamu harus kembali kepada apa yang dinyatakan oleh Allah sendiri. Allah menyatakan bahwa apa? Penyembahan bukan Yerusalem, dan penyembahan bukan di gunung di Samaria. Tetapi penyembahan adalah kembali kepada Allah. Maka saudara, ini jawaban yang cukup clear. Jawaban yang cukup mungkin kita mengatakan comfort zone. Itu apa? Bukan yang sana, bukan yang sini, adalah kepada Allah. Kita mungkin anggap ini seperti jalan tengah. Ini juga banyak dimengerti khususnya orang-orang Chinese.
Orang-orang Chinese biasanya, sudahlah, bukan itu se, bukan itu se, yang penting ini. Ya, seringkali kita menganggap Tuhan sangat mirip dengan cara Chinese mindset berpikir, tetapi bukan, saudara. Saudara jangan terlalu cepat mengambil konklusi seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan berkata memang, tempat engkau menyembah, bukan gunung di Samaria dan juga bukan Yerusalem, karena itu bukan yang terpenting. Karena bukan baitnya yang terpenting, tetapi yang terpenting Allah yang kita sembah. Apakah itu sudah benar atau tidak? Masalah tempat itu bukan yang terpenting, tapi Allah di atas penyembahan kita. Apakah adalah Allah yang benar? Dan kita melihat Yesus berkata, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, dan kami menyembah apa yang kami kenal. Maka di sini kalau kita melihat, dia mengatakan tempat bukan masalah, tapi pertanyaannya, saudara mengenal Allah atau tidak? Saudara mengenal firman-Nya atau tidak? Saudara mengenal ketetapannya atau tidak? Kalau saudara hanya berdebat kusir hanya tentang doktrin, tetapi saudara tidak mengenal Tuhan atas doktrin, bagaimana engkau bisa tahu kebenaran atas doktrin? Maka doktrin bukan hanya sekedar pengajaran. Doktrin adalah firman Allah. Maka di saat doktrin adalah firman Allah, tidak ada seorang pun yang bisa melawan setiap kebenaran-kebenaran yang Tuhan tekankan. Maka kita melihat di sini, Yesus berkata bahwa bukan di gunung ini dan juga bukan di Yerusalem, karena Tuhan tidak peduli dengan perdebatan location. Tetapi Tuhan mengajak kembali kepada the true content-nya, yaitu apa? Kamu kenal tidak apa yang kau sembah? Dan dia berkata, kami menyembah kepada yang kami kenal. Maka di sini mungkin kita anggap kalau orang sudah mengatakan kami yang benar, seringkali kita anggap sombong sekali kau anggap diri paling benar. Seringkali kita bilang kami adalah yang otentik, kami adalah yang original. Bukankah itu sesuatu yang baik? Tapi seringkali kita berkata bahwa apa? Yang mengatakan ini loh yang original, seringkali kita anggap sombong, seringkali kita anggap arogan, kita anggap sebagai yang kurang bersahabat. Maaf ya, di China baru diadakan, di Hong Kong diadakan akan satu survei, yaitu apa? Bagaimana kita bisa melihat perempuan pakai tas Gucci yang autentik dengan perempuan memakai tas Gucci yang palsu, made in Shenzhen. Atau mungkin kalau ada perempuan pakai made in Tangerang, itu juga ada. Okay? Di saat itu terjadi satu survei, dan saat itu perempuan itu seorang tante-tante, wah, menpiaoliang, cantik sekali. Sudah, lalu pakai tas Gucci. Lalu pas dia pakai tas Gucci dengan jalan di Causeway, wah, kelihatannya asli, kelihatannya bagus. Akhirnya sudah, pada saat ditanya, akhirnya disurvei, boleh tidak lihat tasnya, bagus sekali tasnya, boleh lihat ya. Oh bagus, beli di mana? Oh saya beli di sini, beli di sini. Lalu orang itu lihat, oh kamu beli di situ? Iya. Kamu pasti salah, bukan beli di situ. Kenapa? Karena ini palsu. Nggak mungkin ini asli, ini asli. Saya beli di outletnya kok, beli di outletnya. Katanya ini palsu. Akhirnya dia mulai malu. Kenapa? Dia tahu tasnya palsu, tapi dia terus ngomong ini asli, ini asli, ini asli. Saya beli di sini, beli di sini. Ngomongnya kelihatannya begitu autentik, tapi taunya made in, ya nggak tahu sudah. Maybe made in Shenzhen, made in Tangerang, maybe. Tapi ada satu hal survei yang mengerikan, yang buat saya mengerikan juga. Yaitu apa? Seorang pembantu muka lusuh tidak punya akan satu kepiawiangan yang ada pada perempuan itu. Biasa-biasa saja. Dan pakai tas Louis Vuitton. Sudah, tasnya kecil, cuma sebegini. Pocket bag. Dan dia pakai itu. Lalu akhirnya mau ditanya sama orang tersebut, boleh tasnya boleh lihat tidak? Jangan dilihat. Saya malu, jangan di syuting, saya malu.
muka lusuh, pasti palsu. Tahu tidak? Bisa dicek, tasnya asli. Curian ya? Akhirnya dicek. Seringkali kalau kita menemukan bahu langsung bilangnya curian. Tapi setelah dicek, apakah asli? Akhirnya dicek, asli. Dia bilang, beli di mana? Saya beli di Ersutien. Saya beli di second hand store. Beli berapa? Saya beli 5.000 Hong Kong dollar. Dengan malu-malunya. Muka lusuh, muka tidak piawnya, tapi pakai mosquito. Pada saat yang mata seperti ini asli. Seringkali yang pegang asli justru tidak punya akan satu hal, berani mengatakan ini memang asli, tapi masih malu-malu. Ya kan? Bukan berarti memang harus pamer ya, bukan begitu maksud saya. Tapi sudah, kita harus coba untuk belajar untuk melihat. Tuhan menyatakan bahwa mengikut Tuhan bukan sembarangan. Harus ada yang autentik. Pertanyaan, do you care about authentic? Do you care about originality? Kenapa harus ada kualitas yang diteguhkan di situ? Bahwa ini adalah autentik. Pada saat tante itu pakai Gucci dan akhirnya ketahuan palsu, dia langsung mencoba untuk lari. Tapi di dalam televisi sudah terpampang mukanya. Di TV kelihatan mukanya berkata tidak, ini asli, tercatat semuanya. Tidak dikasih blur-blur di mukanya. Ketahuan semuanya. Saudara, ini menggambarkan satu hal. Mengikut Tuhan yang kau sembah hari ini, blur-blurkah? Atau yang kau ikuti, yang kau sembah adalah betul-betul yang autentik. Di sini perempuan ini ditanya, bagaimana dengan doktrin ini? Saya percaya bahwa gunung Allah ada di sini. Kau percaya ada di Yerusalem. Yesus berkata, percayalah kepadaku. Kenapa? Karena yang kau harus tahu yaitu apa? Kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Di situ berarti you need to know what is your belief. Engkau harus tahu apa yang kau imani. Saudara harus tahu engkau percaya sungguh-sungguh autentik, atau justru yang kau percaya adalah yang kelihatannya autentik tapi made in Satan di dalamnya. Lalu Yesus berkata, kenapa kami berani berkata kami menyembah kepada apa yang kami kenal? Kenapa kami berani berkata seakan-akan dengan arogan, seakan-akan dengan sombong, berkata bahwa kami menyembah apa yang kami kenal dan kamu tidak kenal? Kenapa? Karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Itu adalah penetapan Tuhan. Tuhan menyatakan keselamatan bukan dari bangsa lain, tapi keselamatan adalah hanya ada di dalam bangsa Yahudi. Dan itu sudah dibuktikan dari bangsa Israel, di mana bangsa Israel bangsa yang begitu kecil, bangsa yang begitu najis. Kenapa? Karena seringkali melawan Tuhan. Tetapi bangsa yang begitu najis seperti ini, bangsa yang nakal seperti ini, Tuhan berkata, you are the apple of my eyes. Kamu seperti biji mataku di hadapanku. Aku mengasihi engkau. Maka di sini Tuhan menjaga bangsa Yahudi, bangsa yang mau diselamatkan oleh Tuhan. Maka dia berkata, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Maka di sini berarti doktrin yang benar harus berani bicara. Orang yang tahu kebenaran harus berani bicara. Kalau saya punya barang asli, saya harus berani berbicara bahwa ini asli. Supaya apa? Orang yang palsu tahu bahwa yang mereka punya adalah palsu. Saudara, ini adalah satu hal yang menjadi satu pemaparan yang kita harus clear. Kalau barang saja bisa ada yang palsu, saya ingin bertanya, kerohanian ada yang palsu atau tidak? Maka kita harus membongkar diri masing-masing. Siapakah yang kita sembah? Yang kita sembah adalah yang kita kenal, atau yang jangan-jangan yang sudah sembah adalah yang kita tidak kenal sama sekali. Maka mari kita mengenali
Mari kita belajar siapakah yang kita kenal. Kemarin di dalam kelas saya memberikan akan satu kelas tentang Knowing the Holy Spirit. Belajar untuk mengenal siapakah Roh Kudus. Dan di dalam kelas itu ketat sekali kita belajar untuk berusaha untuk memahami siapakah Roh Kudus. Tapi saya sangat sedih. Kenapa? Karena tidak banyak orang memiliki kerinduan untuk mau mengenal Dia. Maka jika saudara mau diselamatkan, tapi saudara tidak mau mengenal siapa yang menyelamatkan engkau, masihkah engkau pede untuk engkau berkata engkau akan masuk surga? Maka saudara, Tuhan berkata, keselamatan datang dari Yahudi, dan itu adalah kebenaran. Engkau boleh suka, boleh tidak suka, tetapi kebenaran sudah ditetapkan, pilihan Tuhan sudah ditetapkan. Maka do you want to follow or not? Maka ini menjadi sebuah hal, kebenaran harus diberitakan dengan tegas, supaya setiap orang tahu yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Tetapi pertanyaannya, bagaimana saya tahu bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi itu adalah benar? Bagaimana saya tahu kalau kebenaran yang dibicarakan, keselamatan yang dibicarakan oleh Yesus Kristus adalah sungguh-sungguh autentik? Maka Yesus berkata apa? Bisa kau memahami itu, bisa kau mengenali itu, tapi kamu harus apa? Di dalam ayat berikutnya, bahwa kamu harus menyembah Tuhan, menyembah Allah di dalam roh dan di dalam kebenaran. Dan dia menjelaskan sebuah doktrin apa itu roh, dan menjelaskan secara doktrin apa itu kebenaran. Dan mengatakan apa? Allah itu adalah roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Maka di sini berarti kita mungkin akan berdebat secara teologi, kita akan berdebat secara doktrin, tapi mari kita kembali kepada Allah, di mana Allah adalah roh. Maka saya harus setia kepada pimpinan roh, dan saya harus setia kepada pimpinan kebenaran secara jujur. Maka kalau kita jujur terhadap diri kita sendiri, dan kita mencari kebenaran di dalam roh, dan kita mencari kebenaran di dalam kebenarannya Dia, maka saudara, kita akan dipimpin oleh Tuhan. Kita akan melihat adanya satu education yang Tuhan berikan. Untuk apa? Kita semakin lebih mengenal, dan lebih mengenal Tuhan. Dan akhirnya perempuan itu mendengar sebuah pemaparan teologi, mendengar pemaparan doktrin tentang Allah. Saudara, di sini menunjukkan bahwa apa? Siapapun engkau, orang kafir atau orang religius, siapapun engkau, kota besar engkau hidup, atau di kota paling kecil kau hidup, doktrin yang benar dibutuhkan oleh mereka. Dan akhirnya di saat itu perempuan ini berkata, aku tahu ada yang namanya Mesias. Dia tahu bahwa Kristus, dia tahu dia akan memberitakan segala sesuatu kepada kita. Maka orang kafir pun tahu bahwa ada Mesias. Orang kafir pun tahu ada yang namanya Kristus, di mana dia akan membukakan semua kebenaran dan membukakan apa yang menjadi pemaparan yang sejati. Dan Yesus berkata, akulah dia, akulah Mesias, akulah yang datang memberitakan segala sesuatu. Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Saudara, perempuan ini menerima privilege yang besar, karena di hadapan dia mendengar pemaparan doktrin, dia mendengar pemaparan tentang Injil, dia mendengar pemaparan tentang iman, bukan sembarangan, tetapi dia sebagai Mesias, dia sebagai Kristus, dan dia yang membukakan doktrin yang benar, dan membukakan tentang pengetahuan yang benar, dan membukakan tentang konsep yang benar melalui Injil yang diberitakan. Maka saudara, di saat perempuan itu melihat apa yang dia katakan, dia langsung gemetar. Kenapa? Karena di hadapanku
Dia adalah Mesias yang ada di hadapanku. Dia adalah utusan Allah dan dia adalah anak Allah sendiri. Dan dia berhasil mendengar semua itu. Dia tidak bisa tahan dengan pemberitaan Injil tersebut. Akhirnya tercatat dia pergi ke kota. Dia pergi dan memberitakan, ada yang tahu dosaku, ada yang tahu hidupku, dan dia men-sharingkan tentang firman Tuhan kepadaku. Akhirnya semua bertanya, siapa dia, siapa dia, siapa dia? Dan akhirnya mereka mendengar kembali khotbah dari Yesus Kristus. Dan akhirnya Samaria mengalami revival. Akhirnya Samaria mengalami kebangunan rohani. Bukan kebangunan rohani secara bukan, tapi kebangunan rohani secara doktrin. Kebangunan rohani di dalam mengerti firman, dan kebangunan rohani mengerti jalan keselamatan, yaitu hanya ada di dalam Allah yang memberikan konsep keselamatan melalui Yerusalem. Maka di situ anak Allah, anak Daud, dan dia ada di sini memberitakan firman Tuhan. Maka di sini kita melihat peranan Yesus Kristus begitu besar sekali, di mana kita melihat Yesus memilih tempat di mana dia melayani, dan dia memilih orang-orang yang dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Dan seorang perempuan ini akhirnya menjadi pemberita Injil, memberitakan Injil kepada orang-orang di kota supaya melihat kepada Yesus Kristus. Saudara, Yesus memilih pelayan Tuhan bukan melihat kategori yang ada pada diri saudara. Dia melayani Tuhan di dalam kehendaknya. Siapapun bisa dipakai oleh Tuhan, termasuk perempuan ini. Dan perempuan ini dipilih oleh Tuhan untuk pergi ke kota, memberitakan Injil, menarik jiwa, dan akhirnya mendengar kembali khotbah Yesus Kristus. Saudara, hari ini mungkin kita melayani Tuhan, kita disuruh untuk mengajak teman-teman kita. Seringkali kita menganggap itu bukan pelayanan yang sakral. Salah. Di saat saudara bisa mengajak teman-temanmu datang mendengar Injil Tuhan, engkau seperti perempuan Samaria itu, di mana dia tahu kebenaran, dan akhirnya dia pergi dan berkata, aku orang berdosa dan dia tahu dosa-dosaku, dan sekarang aku mengatakan bahwa dia ada di sini. Akhirnya orang-orang berkumpul, dan akhirnya orang-orang datang, dan akhirnya orang-orang mendengar khotbah dari Yesus Kristus, dan akhirnya banyak dari orang di Samaria mengalami revival di dalam kota yang dianggap kafir itu. Saudara, maybe you adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Untuk apa? Bukan melakukan perkara yang besar. Tuhan memilih engkau untuk menarik 1-2 orang atau sekerumpulan orang. Untuk apa? Untuk melihat doktrin yang benar sekali lagi diberitakan, dan membukakan kepada mereka keselamatan yang sudah Tuhan tetapkan untuk mereka masing-masing. Maka saudara, inilah yang Tuhan kerjakan. Tuhan memanggil orang-orang yang paling biasa untuk dipercayakan the authentic faith, the authentic gospel. Untuk apa? Menggugah orang di sekeliling mereka. Untuk tidak bisa tahan, aku harus pergi memberitakan Injil. Saudara, kalau kita coba pikir-pikir lagi, kalau kita tarik lagi ke mundur, kenapa sih Tuhan kamu bilang air hidup tetapi kamu bilang tentang suami? Kok gak nyambung sih? Kenapa sih? Apa sih yang Tuhan mau? Saudara, Tuhan bukan bicara hanya sekedar tentang air. Memang Yesus memiliki air hidup, yaitu melalui Injil yang dia beritakan. Tetapi dia menyatakan air hidup untuk apa? Untuk mengajak sama-sama, ayo kita terlibat bersama-sama, bersama-sama menikmati the living water dari Tuhan. Supaya apa? Supaya dia bisa mengubah. Yesus tahu kelemahan perempuan ini, Yesus tahu kerusakan perempuan ini, dan Yesus mau merubah orang yang rusak dan mau merubah orang yang lemah. Pertanyaan ini juga seharusnya diutarakan kepada saudara dan saya. Tuhan juga tahu kerusakan seorang Daniel. Tuhan juga tahu kerusakan dan kelemahan seorang Daniel. Pertanyaannya, Tuhan, kenapa lu mau pakai orang seperti ini? Jawabannya cuma satu, gitu Pak. Tuhan mau merubah saya.
Tuhan mau mengubah seorang yang seperti ini. Untuk apa? Untuk memperlakukan hidup bukan untuk dosa, tapi memperlakukan hidup untuk kembali menjadi alat Tuhan. Karena keselamatan cuma ada dalam jalan Tuhan. Maka hari ini saudara, maukah engkau mendengar apa yang Yesus katakan? Di saat engkau hari ini mungkin secara doktrin kacau balau, di saat engkau mungkin dalam mengerti Tuhan kacau balau, dan mungkin di saat engkau melayani masih dalam semangat yang kacau balau, maukah engkau mendengar apa yang Yesus katakan kepada perempuan Samaria? Percayalah kepadaku. Percayalah kepadaku. Sembah dalam roh dan kebenaran. Dan aku telah berkata kepadamu, karena Mesias dan yang dikatakan Kristus ada di sini bicara kepada perempuan Samaria. Maka sudah semakin saya merenungkan firman Tuhan, lalu saya membaca diri saya masing-masing, saya menemukan bahwa apa? Tuhan memilih pelayan-pelayan yang begitu bermacam-macam. Orang yang paling pintar Tuhan pakai, orang yang paling biasa Tuhan mau pakai. Dan kategori ini bukan sesuatu yang penting, tapi yang paling penting adalah apa? Yang paling penting adalah identity. Di dalam satu meaning yang sakral itu, itulah yang perlu saudara terima. Identitas menerima Injil, identitas diubah oleh Injil, identitas beritakan Injil, dan itulah anugerah keselamatan terbesar dipercayakan kepada saudara saya. Di saat saya pergi memberitakan Injil, saya pergi di kota paling besar di China, Shanghai, Beijing, dan juga di dalam kota-kota seperti Guangzhou, Hong Kong, Taipei. Ini adalah kota-kota yang besar. Dan seringkali ini menjadi sebuah hal bagaimana saya bersyukur atas kehidupan kota yang cukup membuat saya merasa secure. Tapi kadang-kadang di saat saya akhirnya mengambil keputusan digerakkan oleh Tuhan untuk apa? Daniel, jangan kamu peduli hanya kepada kota besar. Kamu harus untuk apa? Untuk belajar ke daerah-daerah. Dan akhirnya saya pilih untuk pergi ke satu kota kecil, yaitu namanya Liuzhou. Lalu saya pilih mampir ke satu kota namanya Nanning. Dan saat saya sampai di Liuzhou, saya baru sadar bahwa apa? Seringkali saya masih melayani, tapi saya melayani lupa tentang apa yang menjadi harga yang harus saya bayar. Bisa di sana melihat kesederhanaan mereka. Di saat mereka melayani yang begitu sederhana, lalu bagaimana mereka dengan mental yang luar biasa. Di sini akan membuat saya sadar, kadang-kadang Tuhan izinkan untuk kita masuk ke daerah seperti ini, untuk melihat kehausan mereka perlu diberikan akan iman, doktrin, dan pengajaran yang benar. Saudara, ini yang menjadi satu hal, akhirnya mereka menerima sebuah kehausan firman Tuhan. Sampai terakhir saya berada di Nanning. Di Nanning saya diajak untuk bermakan bersama, dan saya makan di restoran-restoran. Dan restoran-restoran itu bukan restoran yang megah, yang mewah. Restoran bersama dengan orang-orang kuli. Saya makan bersama dengan orang-orang yang tidak pakai baju penuh dengan keringat, dan saya pakai batik begitu rapi, makan bersama dengan mereka. Satu sisi merasa risih, tapi satu sisi saya tahu bahwa apa? Bahwa Injil bukan cuma untuk orang yang berpakaian rapi seperti ini, tapi Injil juga untuk orang yang tidak pakai baju, berkeringat, kerja keras. Mereka aku juga orang yang butuh Injil. Maka sudah di saat ini insight ini dibukakan, menunjukkan bahwa apa? Bahwa setiap tempat membutuhkan Injil. Maka kenapa kita harus memberitakan Injil? Maka Taipei, kita harus minta kuasa Injil. Taipei, kita harus minta kuasa perubahan. Taipei, kita harus minta kepada Tuhan apa? Supaya Tuhan jadikan kami, mungkin bukan orang yang sangat fasih, bukan orang yang hebat, tapi menjadikan kami mungkin seperti perempuan Samaria ini, untuk dapat menjadi alat Tuhan, untuk menarik jiwa dan membawa mereka dengan kepada
baby you ada di sini. Dan biarlah Engkau respon yang tinggi. Mari kita bagi berdiri bersama-sama. Adelina, dan juga satu lagi saya minta penginjil Miko Dorothy. Kami sungguh-sungguh harus melayani Tuhan. Kami sungguh-sungguh harus mengerti firman, dan kami sungguh-sungguh harus mengembalikan segala sesuatu demi kemuliaan-Mu saja. Bapak, kami bersyukur ya Tuhan, karena ketika kami menghidupi hidup kami sebagai orang Kristen, kami boleh melihat banyak jiwa-jiwa yang masih belum percaya. Dan Tuhan, karena Engkau tak pernah putus asa untuk mengingatkan kami, Roh-Mu tak pernah putus asa untuk terus-menerus menuntun setiap kami, sehingga orang lain boleh melihat kami adalah orang Kristen. Kami adalah orang-orang yang sungguh-sungguh dicintai oleh Tuhan. Dan kami juga boleh membagikan cinta itu kepada orang lain, mengingat akan banyak jiwa yang belum diselamatkan. Kami bersyukur ya Bapa, karena Engkau sungguh sangat mengasihi kami. Dan izinkan kami ya Tuhan dalam hidup kami sungguh-sungguh boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hidup di hadapan Tuhan dengan sebenar-benarnya, memiliki satu hati yang sungguh-sungguh mengarah kepada Tuhan saja. Terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari. Berkati hamba-Mu penginjil Daniel, berkati istrinya, berkati juga pelayanannya, berkati segala sesuatu yang digumulkan sampai pada hari ini dalam pelayanannya, khususnya di China dan di Tiongkok. Kami bersyukur ya Bapa, karena Engkau mengasihi hamba-Mu, baik penginjil Daniel maupun penginjil Claudia. Kami juga bersyukur karena sampai pada hari ini Engkau terus-menerus boleh memberkati pelayan mereka dimanapun mereka berada. Kami menyerahkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, Gembala jiwa kami yang amin. Amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dengan Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang kita sengsara di pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin.
Silakan duduk saudara sekalian. Dan sebelum kita akan berpisah, kita akan bersama-sama menaikkan akan lagu yang keempat. Saya akan memberikan kesempatan bagi kita masing-masing untuk mempersiapkan diri di dalam memberikan persembahan. Maka persembahan hari ini akan diadakan 2 kali. Yang pertama yaitu adalah persembahan untuk pelayanan di Taiwan, dan kedua yaitu adalah persembahan khusus untuk mendukung konvensi Injil Nasional yang tadi sudah saudara lihat klip dari acara tersebut. Dan saudara, inilah satu hal yang penting. Kenapa? Karena biaya yang dibutuhkan adalah miliaran rupiah, karena harus untuk mensupport setiap guru-guru sekolah minggu dan juga guru-guru Kristen yang berada di pelosok-pelosok pedalaman. Saudara, ini menjadi satu hal. Orang-orang seluruh Nusantara dikumpulkan untuk bersama-sama untuk mengerti apa arti menjadi seorang guru, apa arti menjadi guru sekolah minggu. Dan ini menjadi satu hal yang kita dukung bersama. Saudara, tidak semuanya mengerti akan kehidupan yang lebih layak. Ada orang yang hidup sangat-sangat sederhana. Bahkan ada dari mereka guru-guru yang tidak pernah tahu kakus itu apa. Saya pada saat mengikuti konvensi Injil Nasional khusus bagi hamba-hamba Tuhan, saya menemukan ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang tidak tahu bagaimana pakai kakus. Mereka lihat apa ini, satu lubang lalu ada airnya, mereka jangan-jangan pakai buat minum. Mereka di saat melihat kakus mereka bingung. Di saat mereka mau buang air besar, mereka cari rumput untuk buang air besar. Kenapa? Karena mereka di tempat pedalaman tidak ada WC yang sebagus WC yang ada di gereja kita. Maka saat dia lihat aneh ini, akhirnya dia tetap membuang air besar mereka di rumput sampai akhirnya harus memberikan edukasi kepada hamba Tuhan. Untuk apa? Untuk jangan di sini ya Pak, tetapi di kakus. Caranya bagaimana? Ya keluarkan, setelah itu flush. Bagaimana flush? Apa itu flush? Tekan. Satu-satunya tekan, selesai. Sudah mungkin kita menertawakan orang seperti ini. Tapi orang yang seperti ini mungkin sudah tertawakan. Tapi dia hamba Tuhan. Dia mengkhotbahkan Injil Tuhan. Maka mereka bukan orang sembarangan. Tapi mereka memang tidak tahu kehidupannya seperti di kota. Karena tidak pernah mereka di tempat pedalaman mereka jalani. Mereka hidup sangat sederhana. Maka konvensi Injil Nasional ini pun juga bukan hanya dari orang-orang dari kota besar, termasuk pedalaman-pedalaman yang mungkin tidak pernah tahu pakai WC dan sebagainya. Tapi mereka diundang untuk apa? Untuk diperlengkapi Injil. Maka persembahan yang kedua adalah persembahan untuk mendukung peserta-peserta konvensi Injil Nasional yang berada di pedalaman, supaya mereka juga dapat memperoleh kesempatan emas, kesempatan kekal untuk apa? Untuk merespon Injil ini. Dan juga berikutnya yaitu saya mengingatkan saudara sekalian untuk tetap mengingat persembahan perpuluhan. Saudara, persembahan perpuluhan itu wajib diberikan bagi setiap anak-anak Tuhan. Dan persembahan perpuluhan jika sudah dilupakan, maka saudara sudah menjadi seorang perampok di dalam anugerah Tuhan. Dan banyak yang perampok itu termasuk hamba-hamba Tuhan, pendeta. Banyak dari mereka terima perpuluhan orang, tapi tidak pernah untuk memberikan perpuluhan di hatinya sendiri. Itu juga adalah perampok. Maka saudara, ini terbuka kepada semua orang untuk apa? Belajar memberikan perpuluhan. Perpuluhan jika sudah tidak menjadi satu hal yang diingat, maka Tuhan akan memberikan didikan yang besar untuk orang-orang tersebut. Saudara, ini bukan ancaman ya, tapi ini adalah kewajiban yang harus kita pelajari. Belajar memberi, belajar untuk menekuni setiap apa yang Tuhan perintahkan. Kalau saudara kembali kepada kitab suci, saya minta waktu sebentar. Kalau dalam kitab suci, orang kalau mau memberikan persembahan itu banyak hal. Misalnya yang pertama, saya berdosa kepada Tuhan, maka saya harus memberikan persembahan. Persembahan apa? Persembahan pesta bakaran harus memberikan. Lalu, misalnya saya bentrok dengan seseorang,
Di saat saya bentrok dan berkelahi dan akhirnya saya mau sudah mungkin siwa-siwaan, itu bahasa Jawa ya, apa tuh, merasa sudah bentrok, sudah tidak bisa kumpul lagi, tapi akhirnya disatukan, ayo berjanji di hadapan Tuhan. Maka untuk supaya hubungan seseorang dengan seseorang ini bisa kembali, memberikan persembahan di hadapan Tuhan. Tuhan jadi saksi, dan kita berjanji di hadapan Tuhan, kita tidak akan bertengkar lagi. Itu memberikan persembahan. Lalu juga di saat kita mengucap syukur, juga memberikan persembahan. Maka sudah, lalu kita minta untuk supaya Tuhan memberkati, kita memberikan persembahan. Maka konsep perjanjian lama kalau dicatat ada 5 konsep persembahan yang harus dikerjakan oleh orang Yahudi. Maka orang Yahudi dikenal orang yang paling suka memberikan persembahan. Eranya adalah orang Kristen yang sudah menerima keselamatan di dalam Allah, sehingga untuk pengampunan dosa tidak usah kasih persembahan, untuk berucap syukur tidak usah kasih persembahan, untuk apa tidak usah kasih persembahan, untuk kamu bertengkar saja tidak perlu kasih persembahan dan sebagainya. Tapi banyak dari kita mengexcuse diri terlalu banyak dengan apa? Dengan mengatakan Tuhan tahu kok apa yang saya butuhkan. Saya bilang Tuhan memang tahu. Justru dengan kamu belajar memberi dari keterbatasan, Tuhan paling tahu apa yang kau butuhkan. Itu apa? Tuhan akan berikan kekuatan kepadamu. Itu apa? Lewati setiap apa yang susah. Maka saudara, belajarlah menekuni setiap apa yang Tuhan tetapkan. Supaya apa? Let your will be done, not my will be done. Maka saya sangat mengharapkan gereja menjalankan dengan benar setiap konsep yang sudah menjadi prinsip kitab suci. Persembahan perpuluhan bukan untuk saya, bukan untuk para hamba Tuhan. Perpuluhan adalah untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Maka biarlah saudara belajar mengatur waktu, mengatur tabunganmu, dan juga mengatur setiap apa yang sudah Tuhan anugerahkan untuk kita belajar memberi. Baik saudara, kita akan menaikkan lagu yang keempat, Bagi Yesus Tuhanku, dan saudara 2 kantong akan dibagikan, yaitu kantong untuk Taipei dan juga kedua yaitu kantong untuk persembahan untuk KIT, untuk konvensi izin nasional. Baik, kita naikkan lagu yang keempat, Bagi Yesus Tuhanku, dan langsung saja dijalankan.
Amin. Dengan kita berdiri, mari kita menaikkan doksologi. Kita segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Putra,